Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, ananda sekalian, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menyapa walaupun tidak secara fisik, tapi kita bisa menyapa melalui media online. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita berikan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat dengan perjuangan beliaulah kita sampai saat ini bisa terus menapaki jalan Islam ini, dan insya Allah semoga kita semua dipertemukan dengan beliau kelak di surganya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan pembelajaran via online dalam kondisi yang sekarang ini kita dilanda pandemi. Insya Allah kita tetap terus belajar, kita untuk terus beribadah, walaupun yang awalnya kita belajar melalui fasilitas di sekolah, beribadah di masjid, sekarang kita lakukan semuanya di rumah. Ananda kelas 10 NIA 2 yang dirahmati oleh Allah, kali ini Ustadz akan memberikan pelajaran sejarah Indonesia di materi yang terakhir semester 2 ini, tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Ya, sebelumnya kita harus pahami dulu bagaimana sebab-sebab masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang menyatakan bagaimana Islam ini awalnya masuk ke Indonesia. Sebenarnya ada beberapa teori, cuma Ustadz di sini akan menyampaikan 3 teori yang utama. Yang pertama yaitu teori apa? Ya, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Arab. Kalau kita lihat dari namanya, tentunya kalian sudah tahu ya, teori ini berasal dari mana. Yang pertama kita bahas teori Gujarat. Gujarat itu identik dari negara mana? Ya, yang suka nonton film Hollywood tentunya tahu ya, Gujarat itu adalah dari India. Ya, dari India. Di mana teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam itu dibawa oleh orang-orang India. Loh Ustadz, kok orang India gitu ya? Kenapa kok orang India? Padahal India itu banyak orang Hindu. Jangan salah, di India itu juga ada, zaman dulu sudah ada Islam ya, sudah ada perkembangan Islam di sana. Bahkan sekarang perkembangannya ya semakin meningkat, perkembangan Islam di India. Nah, itu dibawa oleh orang India yang datang ke Indonesia, yang awalnya mereka itu berdagang ya, sambil berdagang mereka juga berdakwah, mengajak rakyat Indonesia untuk masuk Islam. Ya, diperkirakan datang ke Indonesia itu sekitar abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Kemudian ada lagi teori yang kedua yaitu teori Persia. Persia itu identik dari negara mana? Ya, Persia itu adalah dari negara Iran, Irak. Nah, mereka datang ke sini selain juga untuk berdagang, ya mereka juga berdakwah. Kenapa dikatakan, ada beberapa pakar secara mengatakan bahwa ini kuat juga teori ini dari Persia ini, karena
ditemukan ya fakta bahwa beberapa tradisi di Indonesia itu ada yang sama dengan yang ada di Persia ya. Salah satunya yaitu tentang tradisi Muharram ya, 10 Muharram Asyura. Nah, itu juga sama yang ada di Persia. Kemudian yang ketiga yaitu teori dari Arab ya, Arab. Kenapa dari Arab? Ya, di sini bisa kita lihat bahwa perkembangan Islam di Indonesia itu kebanyakan menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini berasal dari Mesir dan Jazirah Arab. Makanya kenapa teori ini dikatakan juga kuat, karena banyak orang-orang Indonesia juga menganut mazhab Syafi'i. Itu teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ya, selanjutnya setelah teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, bagaimana yang menjadi bukti bahwa Islam itu benar-benar dibawa oleh orang-orang dari luar? Ya, buktinya apa? Ada beberapa bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama kita tahu di kerajaan mana itu di Aceh, yaitu Samudra Pasai, itu ditemukannya makam nisan ya, nisan makam Sultan siapa ya, Sultan Muhammad As-Saleh ya. Nah, di sana merupakan sultan yang terkenal di Samudra Pasai, dan nisannya itu tulisan Arabnya, kaligrafinya itu hampir sama atau bisa dikatakan sama dengan asal muasal orang yang menyebarkan ajaran Islam ini di Indonesia. Ada yang mengatakan ini dari India ya, karena kaligrafinya itu sama dengan yang ada di Gujarat, India. Kemudian ada lagi bukti masuknya Islam yang kedua dari siapa? Ya, dari Maulana Malik Ibrahim. Ya, Maulana Malik Ibrahim ini dari Gresik ya, dari Gresik. Kalau kalian pergi Gresik itu ada makamnya, makam Maulana Malik Ibrahim di kota Gresik ya. Di sana ada sebagai bukti masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian ada lagi di Gresik selain Maulana Malik Ibrahim itu ada lagi Fatimah binti Maimun di Iran. Nah, di sana menurut sejarah dia merupakan seorang pendakwah putri ya, dari Gresik, merupakan pertama kali yang mendakwakan Islam di tanah Jawa. Kemudian ada lagi berita dari Marco Polo. Tahu Marco Polo itu dari mana? Marco Polo itu dari Venezia, Italia. Nah, Marco Polo yang berasal dari Italia mendapatkan tugas dari Kaisar Roma untuk menjemput sang putri dari Cina, dan setelah sampai di Indonesia di Selat Malaka terutama ya, karena dulu itu menggunakan kapal ya, perjalanan laut, belum ada perjalanan udara sekarang ya. Dulu pasti di Malaka itu sebagai tempat persinggahan sementara, atau istilahnya kalau sekarang transit ya. Karena di Malaka itu merupakan tempat persilangan atau perempatan transportasi dunia pada saat itu. Jadi semua kapal-kapal dagang yang dari Cina ke India, ke Eropa itu pasti melewati Selat Malaka, dan kebanyakan mereka akan singgah beberapa hari atau beberapa minggu, beberapa bulan di Malaka. Dan Marco Polo menuliskan dalam karyanya, karena dia seorang ekspedisi, pasti dia akan menulis kejadian-kejadian yang selama dia lewati, termasuk yang ada di Malaka, Sumatera, bahwa menyatakan dia mengetahui bahwa sudah ada di Sumatera itu adalah ada kampung-kampung Islam. Artinya ya, menurut Marco Polo
Islam itu sudah ada di Indonesia pada saat dia datang ke Sumatera itu. Kemudian ada lagi dari berita Laksamana Cheng Ho. Nah, tentunya kalian tahu yang dimana di Surabaya ini ada Masjid Cheng Ho, kemudian di Pasuruan juga ada Masjid Cheng Ho. Nah, dimana Laksamana Cheng Ho ini dari Cina, dia beragama Islam, dia berkunjung ke Indonesia, ya, ke kerajaan di Indonesia. Selain bermaksud untuk bersilaturahim, dia juga bermaksud untuk berdakwah. Tadi juga menyampaikan, ya, mengajak orang Indonesia, rakyat Indonesia, terutama dari raja yang ada di Indonesia itu untuk memeluk agama Islam. Ya, kenapa? Rakyat Indonesia juga mengapresiasi Laksamana Cheng Ho ini dengan membangun Masjid Cheng Ho yang kita ketahui sekarang ini. Selain itu ada juga dari berita Mahwan, ya, berita Mahwan itu siapa sih? Mahwan itu dia adalah seorang ibaratnya notulennya, ya, pengawal pribadinya Laksamana Cheng Ho. Jadi dia kemana-mana akan nulis kejadian-kejadian apa yang dialaminya bersama Laksamana Cheng Ho, termasuk yang saat datang ke Indonesia. Kemudian ada lagi seorang sejarawan Islam, ya, bisa dikatakan seorang ekspedisi Islam. Kita juga punya orang Islam itu juga bangga dia, bahkan ini perjalanannya itu kalau di total dia melakukan perjalanan keliling dunia ini melebihi orang-orang Eropa kayak seperti Columbus, ya, Christopher Columbus, Michael Hand, ya, kemudian ada Vasco da Gama, itu sudah bahkan melebihi dari mereka. Siapa dia? Ada yang tahu? Ya, dia yaitu Ibnu Battuta, ya. Nah, Ibnu Battuta ini dia melakukan perjalanan yang cukup panjang, ya. Dia tidak hanya menggunakan kapal, tapi juga dia itu berjalan kaki, ya. Ibnu Battuta ini dia seorang penjelajah, ya, Islam. Dia berasal bukan dari Arab, ya, tapi dia dari Afrika. Ada yang tahu dia dari mana? Ya, dia dari negara Maroko. Ya, Ibnu Battuta melakukan perjalanan sampai suatu saat dia nyampe di Sumatera. Nah, di Sumatera dia melihat bahwa di Sumatera sudah ada kehidupan umat Islam. Artinya pada saat Ibnu Battuta ke Indonesia, artinya dia sudah tahu bahwa di Indonesia sudah ada kehidupan orang-orang Islam, kampung-kampung Islam. Itu sebagai bukti bahwa Islam sudah ada pada saat itu. Itu beberapa bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Baik, selanjutnya subbab berikutnya tentang golongan-golongan pembawa Islam, ya, pembawa ajaran Islam ke Indonesia. Ada berapa golongan? Ada yang tahu? Ya, ada berapa? Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 golongan. Ya, yang pertama golongan pedagang, yang kedua golongan mubalik, kiai atau ustadz, ya. Kemudian yang ketiga ada golongan kaum sufi, ya, kaum sufi. Kemudian ada wali songo atau para sunan. Yang pertama, golongan yang pertama yaitu pedagang. Kita tahu bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu tidak lepas dari peran para pedagang-pedagang asing yang singgah ke Indonesia. Baik, tadi ada yang mengatakan teori dari Gujarat, ada yang dari Persia, dan juga dari Arab. Nah, tentunya di sini para pedagang yang saat dagang di Indonesia, mereka
tidak cuma meraup untung ya, tapi mereka juga punya niat untuk bersyiar ya, berdakwah, mengajarkan ajaran Islam ke Indonesia. Bahkan para pedagang itu ada yang berhasil meminang meminang dengan putri raja ya, di mana perdagangan ini ya, golongan pedagang ini ya, dia dengan cara melakukan perkawinan ya. Akhirnya kalau seorang putri raja itu sudah dipinang, otomatis sang rajanya juga masuk Islam. Nah, kalau sang raja masuk Islam, mudah untuk mengajak rakyat memeluk agama Islam juga ya. Itu oleh para pedagang dengan cara perkawinan. Yang kedua yaitu oleh para mubalik ya, kiai ya. Kita tahu mereka dengan berdakwah yang mereka sudah punya ilmu yang cukup tinggi dalam hal agama Islam. Mereka berdakwah sana kemari ya, melakukan dakwah, melakukan pengajaran Islam kepada rakyat ya. Tentunya mereka sangat didukung dengan ilmu yang mumpuni tentang Islam itu. Kemudian yang ketiga yaitu kaum sufi. Kaum sufi itu siapa sih? Kaum sufi itu dia yang mendalami ilmu filsafat Islam yang sangat dalam ya, tentang seni filsafat, dan mereka biasanya menggunakan ilmu filsafat atau disebut dengan ilmu tasawuf. Dia mengajarkan kepada orang-orang yang tertarik kepada ilmunya, sehingga nanti orang yang tertarik itu bisa masuk di Islam. Kemudian yang keempat yaitu dengan oleh Wali Songo. Wali Songo kita ketahui sunan-sunan ya, sunan-sunan yang ada di tanah Jawa ini sangat berjasa ya terhadap perkembangan Islam di Indonesia, di mana mereka Wali Songo ini luar biasa, punya semangat yang tinggi dalam mengajarkan agama Islam ini untuk mendidik rakyat Indonesia untuk berdakwah, di mana rakyat Indonesia pada saat itu ya kebanyakan mereka masih memeluk agama Hindu Buddha. Mereka melakukan akulturasi ya, budaya, sehingga bisa menarik orang-orang yang sebelumnya belum tahu tentang Islam, sehingga mereka bisa masuk karena Islam, karena mereka sangat yakin terhadap salah satu ayat Allah ya. Jadi Sunan ini sangat yakin, Wali ini sangat yakin salah satu ayat ya dalam surat Muhammad ayat 7 ya. Ada yang tahu ya, ada yang hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, artinya para sunan ini, para wali ini itu sangat yakin kalau dia itu bersyiar, dia menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongnya nanti kelak sampai di akhirat. Dan terbukti sampai sekarang syiarnya Wali Songo ini, kita dapat merasakan bagaimana perkembangan umat Islam di Indonesia ini luar biasa, sehingga bisa dikatakan kita pernah menjadi salah satu negara dengan populasi Islam terbanyak. Ya, mudah-mudahan dalam tanda kutip di sini Islamnya bukan Islam KTP aja ya. Jadi semuanya yang benar-benar Islam ya, mengamalkan syariat Islam, dan sehingga negara kita itu bisa menjadi negara yang adil, yang sejahtera, yang madani ya, aman sentosa insyaallah, yang penuh barokah ya. Itu golongan-golongan pembawa Islam di Indonesia. Ya, selanjutnya saluran-salurannya ya, saluran penyebaran itu melalui bidang apa aja ya, melalui bidang apa aja. Kalau tadi kan
golongan-golongannya. Sekarang saluran-salurannya melalui bidang apa aja. Oke, yang pertama melalui apa? Ya, melalui perkawinan. Perkawinan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ada banyak pedagang yang datang ke Indonesia itu mengawini ya, menikahi putri-putri raja untuk diajak masuk Islam, ataupun juga menikahi rakyat biasa, kemudian tertarik dan akhirnya diajak untuk diajak untuk masuk Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua melalui bidang pendidikan. Tentunya kalau bidang pendidikan dulu belum ada istilahnya sekolah SD, SMP, SMA. Tapi apa yang dilakukan oleh para wali pada saat itu, para wali membuat pondok pesantren yang kita kenal sampai sekarang sangat menjamur ya, pondok pesantren di Indonesia ini. Itu merupakan salah satu lembaga pendidikan pada saat itu untuk membentuk para santri-santri untuk mengenal agama Islam, dan nanti setelah lulus dari pondok pesantren bisa mengamalkan di rakyat, di lingkungannya, di masyarakat ya. Kemudian setelah pendidikan yang ketiga ada dalam bidang kesenian. Kesenian dengan cara apa? Salah satu yang paling gampang kita temui yaitu para sunan ya, terutama salah satunya yaitu Sunan Kalijaga ya, Kalijogo. Itu dia mengakulturasikan antara seni zaman dulu, zaman Hindu-Buddha, dengan dimasuki pengaruh agama Islam. Dengan cara apa misalnya? Yaitu dengan cara pewayangan ya. Alur ceritanya itu diubah ya, kemudian tokoh-tokoh pewayangannya itu juga ada sebagian ditambahi. Ada yang mengatakan bahwa kita tahu kalau yang suka wayang ya, itu kan ada istilah Pandowo Limo kan ya. Pandowo Limo itu sebagai ibaratnya 5 rukun Islam. Nah, karena kenapa pendekatannya melalui seni? Kalau orang dulu itu nggak bisa langsung diajak, kamu harus ini ya. Kalau nggak seperti ini ya, kalau nggak seperti A, kamu ya belum dikatakan sebagai masuk Islam. Nggak bisa seperti itu, karena dakwahnya harus luas ya, harus lentur ya, artinya harus diterima oleh masyarakat pada saat itu, yang dimana rata-rata masih meluk agama Hindu Buddha. Itu model dakwahnya dengan sarana kesenian. Kemudian yang keempat menggunakan ajaran tasawuf yang dilakukan oleh kaum sufi tadi ya, dimana dia mengajak orang yang mau tertarik kepada ajaran tasawuf, kemudian diajak untuk masuk Islam. Itu dari segi saluran penyebaran Islam ya. Kemudian selanjutnya tentang peninggalan budaya. Peninggalan budaya sangat banyak pada masa adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Baik itu yang pertama dari segi bangunan ya, contohnya adalah masjid-masjid, ada Masjid Demak, Masjid Cirebon, Masjid Banten ya, kemudian ada makam-makam sunan, makam wali, ada keraton zaman kerajaan Islam ya, dan lain-lain. Itu dari segi bangunan. Contoh lain dari karya seni ya, ada seni rupa yang awalnya dulu Hindu Buddha itu menggambar dengan cara biasanya itu kalau kita lihat di candi-candi itu kan gambarnya binatang, manusia. Setelah Islam masuk itu semuanya dihapuskan ya, karena tidak boleh ya, secara kita sebagai umat Islam, ajaran Islam itu menggambar makhluk hidup. Dengan cara apa? Diubah menjadi menggambar tumbuhan. Makanya kenapa di beberapa masjid kuno zaman dulu itu ukiran-ukirannya adalah ukiran-ukiran bunga atau daun, tumbuhan, intinya seperti itu. Nah, kemudian dari segi aksara, sastra ya, itu ada namanya hikayat
Ya, itu cerita-cerita tentang cerita Islam ya, yang dimana pada saat itu disesuaikan dengan keadaan pada zamannya sehingga menarik untuk dibaca ya. Kemudian seni tari contohnya merupakan khasanah keilmuan yang bisa kita nikmati sampai sekarang, itu adalah seni tari saman. Itu merupakan bentuk akulturasi pewarisan budaya Islam pada zamannya di Aceh. Dari segi yang lainnya, ada kalender ya, kalender Islam. Zaman dulu kalender itu, zaman Hindu-Buddha itu menggunakan kalender Saka namanya. Nah, kemudian setelah Islam masuk, Sultan Agung yang sudah memeluk agama Islam, dia mengubah kalender menjadi kalender Jawa Islam, di mana memasukkan pengaruh-pengaruh nama-nama di kalender tersebut, nama-nama Islam. Contoh yang awalnya nama-nama hari yang menggunakan nama-nama Jawa seperti Pon, Wage, Kliwon, Wage, Pahing, itu diubah menjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nah, itu pengaruh bagaimana Sultan Agung itu modifikasi memasukkan pengaruh Islam di program kalender, sistem kalender. Ya, kemudian ada lagi dalam sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan yang awalnya dulu menggunakan sistem kerajaan, raja istilahnya. Setelah Islam masuk itu kemudian diganti dengan sistem kesultanan dengan sebutan sultan ya. Contohnya ada Kesultanan Cirebon ya, Kesultanan Banten, Demak, dan lain-lain. Nah, selain itu juga kalau kita lihat sampai sekarang masih ada di beberapa daerah ya, terutama daerah-daerah di Jawa itu ada upacara-upacara samakan ya, itu yang sudah merupakan percampuran akulturasi pada zaman para wali dulu, itu untuk memasukkan unsur agama Islam di dalam proses samakan itu, dimana yang awalnya dua-duanya tradisinya, kemudian kebiasaannya itu menggunakan adat-adat Hindu atau Buddha, itu diubah dengan doa-doa Islam ya, yang tentunya kita sebagai umat Islam sekarang ini harus punya greget ya, punya motivasi untuk semakin memurnikan ajaran Islam sesuai dengan tauhid kita, sesuai dengan syariat kita ya, karena kita sudah nggak hidup zaman yang dulu, hidup di zaman yang sekarang ya. Kemudian kita harus semakin memantapkan akidah kita, tauhid kita, syariat kita, sehingga apa yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu untuk beberapa materi, submateri yang Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ananda, dan semoga semuanya nanti bisa naik kelas 11 ya 2. Demikian pembelajaran yang Ustadz sampaikan. Semoga menjadi pengalaman, menjadi pelajaran yang baik dan ilmu yang bermanfaat bagi Ananda sekalian, dan juga menjadikan amal jariah bagi Ustadz. Semoga apa yang kita lakukan, ikhtiarkan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri bersama dengan bacaan Khawaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap di rumah, stay at home. Semoga kita dipertemukan kembali di media pembelajaran sekolah SMA Al-Falah kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.